Om Swastiastu. Bataran atau dasar sanggah yang akan saya bahas kali ini harganya cukup murah semeton. Itu menurut saya loh ya. Tetapi sesuai dengan channel ini bahwasanya berkualitas tapi tetap dengan budget yang terbatas. Sekualitasnya gimana sih kok bisa harganya murah? Bersama saya Agus, temukan jawabannya di video ini. Ini adalah review bataran atau dasar sanggah untuk sanggah rong 3, rong 2, dan padme. Bahannya bias melele dengan motif semi ukir. Nah, kalau semeton lihat ada katik sate di sini, sate pusut di tangan saya. Ini saya kemarin kena paku semeton, paku tembak ketika saya lagi masang tabang. Jeder, meleset kena tangan saya, tapi syukurnya cuma masuk sekitar ini. Muncul pulpen itu. Tadi saya sudah ke rumah sakit, kemudian disuntik obat tetanus di pantat saya. Aduh, sakit sekali sampai sekarang sebenarnya. Loh, kok jadi ngomongin itu? Maaf. Jadi kok saya ngomongin itu ya? Disclaimer dulu semeton bahwa yang membuat bataran atau dasar ini bukan saya, karena saya memang khusus membuat sanggah kayu, tetapi yang membuat ini adalah rekan kerja saya yang biasa saya ajak bekerja sama kalau memang ada orang yang mencari bataran yang sesuai dengan dia. Jadi bukan saya. Jadi saya di sini akan menilai secara objektif dan berimbang dalam menilai dari bataran ini. Tidak sok-sok jualin lah. Tapi saya akan berusaha memberikan pengetahuan yang berimbang kepada semeton. Dari bahannya dulu menggunakan bias melele. Nah, kalau di video sebelumnya bisa dilihat di sini saya mereview sanggah bias melele juga tapi motifnya semi ukir. Ada perbedaan bahan yang membuat perbedaan harga juga. Kalau di sana memang agak lebih mahal karena bias melelenya itu berasal dari negara. Sedangkan untuk bias melele yang ini berasal dari Jemberana. Mana yang lebih bagus? Menurut pengetahuan saya, sepengetahuan saya, bahwasanya bias melele yang dari negara itu lebih bagus. Lebih bagus dalam artian mungkin kekuatannya lebih baik, kemudian warnanya juga lebih hitam kalau saya lihat bias negara itu, bias melele negara. Tetapi kalau saya pertimbangkan lagi melihat bias melele, kalau yang ini bahannya ya bias melele dari Seraya Karangasem. Jadi kekuatannya memang lebih enduk lah, kurang dari bias melele yang dari negara. Nah, mungkin ini juga yang menyebabkan harga sanggah ini lebih murah. Tetapi di sini saya samakan persepsi dengan semeton masalah kekuatan itu ya. Jadi kalau saya bilang enduk ini atau kurang, bukan berarti baru disentuh itu udah rapuh, bukan kayak gitu. Tapi mungkin kekuatannya untuk jangka panjangnya mungkin seperti itu. Misalnya kalau sanggah itu bisa bertahan 50 misalnya, kalau ini mungkin 40 tahun. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau masalah desain seperti yang semeton lihat di klip ini, bahwasanya motifnya itu menggunakan motif lelengisan alias tidak ada ukirannya. Kalau semeton ingin tahu bahwasanya ada beberapa kasta sebenarnya dari bataran itu sendiri. Ada yang pertama yang lelengisan alias tanpa ukiran sama sekali. Kemudian yang selanjutnya di atasnya lagi ada yang motifnya semi ukir, ada sedikit ukir-ukiran tetapi tidak full. Nah, di atasnya lagi baru ada full ukir. Tapi ini untuk berlaku untuk yang bias melele ya, semeton, dan juga bias PC ya, yang PC. Kalau batu ya memang seperti itu aja. Nah, jadi di sini menggunakan motif lelengisan. Menurut semeton bagaimana? Apakah ini bagus atau jelek? Nah, kembali lagi ke selera ya kalau masalah ini. Tapi saya pribadi menilai bahwa bataran sanggah itu bukan tentang penampilannya sih kalau menurut saya. Memang penampilan itu penting, tapi bukan itu yang utama. Menurut saya yang utama itu adalah kekuatannya. Nah, saya analogikan seperti mencari pasangan. Kalau kita ajak berumah tangga pada saat kita pacaran misalnya, itu yang tentu yang kita lihat itu adalah penampilannya gimana, wajahnya cantik nggak atau ganteng nggak dan sebagainya. Nah, kalau sudah berumah tangga, saya kira bukan itu yang menjadi fokus utamanya.
Yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana kekuatan dia dalam menghadapi berbagai rintangan atau masalah dalam rumah tangga yang datang. Kemudian mampu memecahkan masalah dengan cepat, bertanggung jawab, dan sebagainya. Jadi, penting itu penampilan, tetapi menurut saya bukan yang utama. Seperti itu analoginya, Semeton. Maaf kalau analoginya saya agak nyerempet karena saya juga belum berumah tangga, jadi jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Ya, secara pribadi saya menilai sih seperti itu kekuatannya. Apakah ini bagus? Kembali lagi ke selera Semeton. Kalau memang Semeton suka dengan yang simple, maka tentu ini cocok buat Semeton. Tapi kalau Semeton ingin ada ukirannya atau bahkan full ukir, yang misalnya karang gajahnya yang ini bentuknya seperti barong, seperti ini dan sebagainya. Karang gajah seperti gajah ya, maksudnya gajah Mine itu kok jadi barong. Ya tentu sanggah ini kurang cocok. Tapi itu kan menurut, kembali lagi ke selera kita masing-masing, ke preferensi kita masing-masing. Dari segi proses pemasangannya, nah ini ditempel per bagian-bagiannya. Jadi gini, misalnya kalau untuk karang gajahnya itu ditempel, misalnya ada 4 di setiap sudutnya, itu ditempel satu-satu menggunakan semen lock. Kemudian ada ini ya ditempel satu persatu. Nah ini juga yang membedakan antara sanggah yang ini, lelengisan ini, dengan sanggah yang motif semi ukir yang kemarin saya bahas, yang sudah saya taruh videonya di sini, bisa Semeton lihat nanti kalau ada waktu. Bahwa kalau yang itu seperti menyusun Lego ya. Jadi dari bawah jedek, kemudian ke atas. Nah, jadi per bagian, misalnya kalau sanggah surya itu mungkin sekitar beberapa bagian lah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu contohnya. Tetapi kalau ini ditempel per bagian-bagiannya menggunakan semen lock. Mana yang lebih kuat? Kalau saya menilai bahwa yang motif semi ukir tadi yang disusun kayak Lego itu, jedek itu menurut saya lebih bagus. Kenapa? Karena satu, kalau itu tidak ada bekas-bekas air semen, kemudian ada bekas-bekas itu ya, ceceran-ceceran lulu dan sebagainya di itu, sehingga sanggahnya tampak bersih, tidak ada semacam sambungan-sambungan dan sebagainya. Kelihatan seperti satu kesatuan. Nah, kalau ini ditempel menggunakan semen lock, sanggah yang saya bahas ini, misalnya kalau karang gajahnya ya ditempel pakai semen lock, semuanya ditempel-tempel seperti itu, sehingga nanti menjadi satu-satu kesatuan. Jadi menurut saya kekuatannya lebih bagus, yang dari segi kekuatan lebih bagus, kemudian kebersihan dan tidak ada sambungan itu menurut saya yang semi ukir. Tapi kalau di sini ya saya perhatikan lagi Semeton, bahwasanya masalah kekuatan itu bukan hal yang ini ya. Maksudnya baru saya mengatakan itu kuat berarti ini jelek, bukan seperti itu. Kalau misalnya Semeton perhatikan lagi, di rumah Semeton kalau masang keramik itu juga menggunakan semen lock juga. Tetapi kok bisa kuat, bertahan lama, puluhan tahun. Ya itu juga, itu contohnya. Kalau sanggah ini memang ditempel menggunakan semen lock, tidak disusun gitu, satu kesatuan lah pada saat nyetaknya. Tetapi ya kekuatannya jelas. Walaupun hanya menggunakan semen lock loh ya, tapi kekuatannya jelas. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya sanggah semi ukir ini bisa bertahan 50 tahun misalnya, nah kalau ini mungkin ya di bawahnya lagi sedikit lah, 40 atau 45. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, masuk ke masalah harga, walaupun sebagus apapun sanggahnya, kalau harganya mahal tentu tidak worth it. Kalau misalnya apa yang ditawarkan kurang tapi harganya mahal, tentu tidak worth it juga. Untuk harga ini, seperti yang saya minta ya kepada penjual sanggah ini, kepada teman saya ini, untuk rong 3-nya harganya sekitar 2,5 juta. Untuk rong 2 sama 2,5 juta. Padme Surya yang seperti di klip ini harganya 2,8 juta. Sedangkan kalau Surya Natah sekitar 3 juta. Harga ini Semeton berlaku untuk wilayah Karangasem. Jadi kalau misalnya Semeton tertarik atau dan sebagainya setelah menonton video ini, misalnya lokasi atau rumah Semeton berada di luar Karangasem, nah itu tinggal ditambah biaya transport aja.
Biasanya biaya transport itu murah semeton, nggak banyak. Sekali jalan ke Denpasar misalnya cuma 500 ribuan lah. Jadi kalau misalnya nyari sanggah cuma sanggah rong 3 sama rong 2 misalnya, tentu mungkin itu cuma sekali atau 2 kali jalan. Jadi ditambah biaya transport aja. Apakah ini mahal, murah? Kembali lagi ke budget semeton. Kalau misalnya budget semeton berada di kisaran, kalau orang 3 misalnya semeton punya budget sekitar 3 juta, nah harganya ini 2,5, tentu itu termasuk worth it ya, atau masuk lah ke dalam budget semeton. Tetapi kalau misalnya budget semeton kurang dari 2 juta, misalnya cuma 2 juta, wah tentu ini bisa dibilang mahal. Jadi kembali ke persepsi masing-masing, ke kantong masing-masing lah, isi dompet masing-masing. Tapi kalau secara pribadi saya menilai ini, menurut saya ini harga yang tidak terlalu mahal ya. Tidak terlalu mahal dalam artian dengan apa yang ditawarkan, yaitu dengan kesimpelan, kemudian dengan kekuatannya, kemudian dengan ini ya, saya suka yang simpel juga. Maka sanggah ini menurut saya juga cocok bagi semeton. Tidak terlalu mahal lah, sesuai dengan harganya. Jadi kesimpulannya, bagi semeton yang mencari sanggah yang bataran sanggah, atau dasar sanggah yang murah, tetapi tetap kualitasnya terjaga sesuai dengan moto channel ini, berkualitas dengan budget yang terbatas, maka bataran sanggah ini recommended untuk semeton, cocok, saya rekomendasikan untuk semeton. Tetapi kalau semeton menginginkan misalnya bataran yang lebih banyak ukirannya, semeton tidak terlalu suka, ini kok nggak ada ukiran, kok polos kayak gini dan sebagainya, nah tentu sanggah ini, bataran sanggah ini kurang cocok untuk semeton. Mungkin di video selanjutnya, di video yang akan datang, saya akan membahas lagi bataran yang full ukir, alternatif dari bataran ini yang kurang semeton cocok misalnya, karena mungkin kurang ukiran, kurang seni menurut semeton dan sebagainya. Tapi perlu diingat lagi semeton, semakin seni bataran sanggah yang semeton inginkan, harganya jelas lebih mahal. Kenapa harga sanggah ini murah? Karena memang ya pengerjaannya simpel, ukirannya sedikit, seperti itu dan sebagainya. Demikian review bataran atau dasar sanggah yang terbuat dari bias melele dengan motif lelengisan. Kalau apa yang saya sampaikan barusan dirasa bermanfaat bagi semeton dan memberikan tambahan pengetahuan khususnya tentang sanggah, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Karena kedepannya saya akan memberikan pengetahuan tentang sanggah yang lebih menginspirasi lagi dan lebih bermanfaat lagi. Astungkare semeton punya sanggah. Kalau ada pertanyaan seputar sanggah, bisa tulis di kolom komentar di bawah, pasti akan saya jawab. Terima kasih semeton sudah mau menonton video ini, sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video bermanfaat selanjutnya. Om Santi 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 Om.